bagus banget nih pemandangan sore ini. Hujan tadi. Loh, Akmal. Apa kabar? Ini kita Gimana? begini. Oh, gini sekarang ya? Tapi gue udah swab sih. Lu udah swab belum? Udah. Aman nggak? Aman. Negatif? Iya. Oke. Gue buka aja ya. Iya deh. Boleh duduk ya? Silakan. yes. Kayak punya gue rumahnya, Iya, Bu. abisnya gue ngeliat kayak lu udah duduk udah kayak yang punya di tempat. Padahal gue juga baru nyampe. Bagus banget ya tempatnya ya. Bagus, Lu ngapain bagus. kesini? Tadi tuh gue kan jalan-jalan, jadi refreshing lah di rumah sama merangkap kosan. Oh, lu ada kos-kosan? Kan yang dari dulu. Oh, yang punya bokap? Iya, Oh. zaman sekolah sampai sekarang masih di situ kan. Terus gue liat bokap gue nih pandemi ini kayaknya butuh peningkatan. Iya. Gue pikir, wah gue mampir ke tempat kayak gini, kayaknya gue punya inspirasi pengen bikin 100 kamar gitu. Gila, lu mau punya kos-kosan 100 kamar nih, keren banget. Sekarang kos-kosan lu berapa kamar? Cuma 10. Gak apa-apa, dreams ya nggak dream. Yo, mimpi yang penting. Mimpi. Cuman capek beneran deh. Kenapa Kosan capek? zaman sekarang tuh anak-anaknya, aduh. Kenapa? Pertama sepi, ya kan, gara-gara pandemi kan, pada WFH. Pada akhirnya. pulang ke rumah masing-masing. Iya, kampus juga belum ada yang pada buka gitu. Terus ada anak kosan di tempat gue. Kerjaannya tuh bawa gebetan, bawa pacar, Lu mesti sapamin dong tiap hari. Ih, capek banget. Orangnya rambutnya sok dinaik-naikin lagi. Terus? Terus udah gitu kelakuannya juga ya gitu deh. Siapa ya datang-datang ya? Rambutnya dinaik-naikin. Rambutnya naik-naikin. Oke. Kelakuannya banyak Kelakuannya gebetan. banyak gebetan, banyak gaya. Banyak gaya. Ini anak kosan lu? Kayaknya ini deh, dia pakai masker nih. Bukan. Bukan. Bukan ya? Gue Kayak- nggak pakai masker tuh. Oh iya, bener yang ini? Ini. Oh, siapa? Ini nih. Mike Marshall namanya. Wah, orang mana ini? Blasteran? Orang baik-baik. Kenalin Mike. Ya, Oh, halo, iya. Mike. Temen SD, SMP, SMA, kuliah. Udah deh. Ya temen lu aja bilang gitu, nggak usah panjang-panjang SD, SMP, SMA. Nggak sekalian lu bilang dari janin gitu lu temen lu. Ya kalau rumah sakitnya sama sih bisa jadi ya. Iya. Sebelahan kita waktu itu Sebelahan, ya? Mike. Ini gua nggak suka nih sama lu nih, Mal. Kenapa? Lu giliran gua bawa cewek, lu sering gangguin gua. Iya. Sekarang lu giliran lu bawa nih, Enggak bawa, gue kebetulan ketemu di sini. nggak muksin. Enggak, mungkin. Itu kalau maksud gua. mungkin alatas. Iya, itu maksud gua. Mungkin. Lu pengen ini kan, lu pengen senang-senang sendiri kan. Mike, Lu nggak friendly lu sama gua lu. nggak friend. Pertanyaan gue sebenarnya simpel nih, sebelum lu nanya ke gue, balikin ke gue nih. Kenapa? Ini kan hotel bintang banyak ya? Banyak ini lu Banyak ya? takut salah nyebutin kan? Dari bintang berapa kan? Ini Yang gue penasaran, lu ada duit buat main-main ke sini gimana ceritanya? Bukan kemarin lu minjem duit gue? lah lu nggak tahu. Sekarang kan pinjaman online banyak. Wah, Gua minjem di online. sebentar, kita nggak ada brand online taping, brand online di sini. Gua mau bikin rencananya ntar. Aduh, Nggak, lu nggak bisa lu. ini datang-datang kenapa langsung berantem sih ini? Iya, Hubungannya makanya. bagaimana? Jadi gini, gue tuh sama Kasian dia lu, tuh. nangis tuh anak orang. Enggak Mike, cup-cup. Apaan tuh? ya, Ima tinggal tarik. Ya elah, orang kejepitnya Aduh. beginian. Ntar ini apaan nih, Mang? Nah, tuh Ini ya. apaan sih? Hotel Nanti keren, Mak. ntar. Oh, udah. Ntar nanti gue kasih tau itu apaan. Gitu. Wih, ada jinnya, Mang. Bukan jin, bukan Keluar. jin. Itu ada aromaterapi. Oh. Ini hotelnya keren banget ya, Hotelnya keren. disediain beginian, Bo, di sini. Luar biasa Iya. sekali. Ini kita di mana sih, Mang? Ini Ini tuh kita lagi ada di Swiss Bell, Mike. Oh. Di Swiss Bell Resort Dago ya. kalau nggak salah ya. Yoi. Swiss Bell. Swissnya. Bell Bel banget. banget. Itu tagline-nya. Itu kan Mang. buat nanti tagline iya, itu. iya. Kenapa lu munculin sekarang? Maaf. Ya, nanti yang lain bingung dengan Cut. tagline itu Iya, lagi. iya. Gitu. Ini siapa? Lu kenalin dulu dong sama gua. nih. Jadi ini namanya Anita. Ini. Namanya nama-nama film zaman dulu kan? Iya. Yang di film Dono kan? Iya bener, ada Anita, ada Yunita, ya kan? Gue tahu Apa banget sih? ini. Lu generasi apa? Dia kayak masih kecil deh. Dia belum lahir Ada kayaknya dulu zaman Dono. zaman Roma Irama kan. Kan? Jangan begitu Ani. Ani. Dia suka kayak gitu. Dia emang umurnya tuh Umurnya, kecil. oh. Kelakuannya tua, dari itu aja. Enggak, lu kata gue jenglot, kecil tapi tua. Jadi Mike ini nih satu itu tadi anak kosan di tempat gua. Oh, Iya. anak kosan. Dia veteran. Veteran di sana bukan karena apa-apa, bukan karena betah, karena memang masih banyak utang sama dia. Oh, jadi nggak bisa keluar Nggak ya? bisa keluar. Berarti sekalian beberes? Iya, Oh, sekalian gitu. Sekalian beberes, ya Dan nggak gua apa-apa. nggak tahu dia kenapa di sini ada. Gue ngikut Biasanya lu dia mal, cuma- gue ngikutin dari dulu berangkat nih, mau kemana nih orang nih gitu. Gua Kayaknya mau Masuk hotel. rencananya gua mau bikin kosan kita segede ini, Mike. bagus sih mal. Cuma masalahnya satu,
Apa tuh? Halu lu ketinggian. Tapi ngomongin soal halu, lo harus tahu nih, Anita ini bisa dibilang sukses sekarang. Wah. Tanya dulu dong, sibukannya apa dong? Masa sah? Kok lu tahu sih? Kan gue juga follow Instagram. Oh, lu follow Instagram gue? Iya kan? Nge-follow Ayo lo. Ya lu nggak tahu. Lu kalau nge-follow lu harus favor oils. Oils. Dia bahasa Inggrisnya agak kurang. Iya. Nah, ini Mike tuh jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. 3 tahun di Inggris dulu. Mike Marshall namanya kan. Mike Iya, Marshall. nama Mike Marshall. 3 tahun di Inggris Marshall dulu. singkatan apa? Mars nggak ada singkatan. Oh, Itu nggak ada. Marshall tuh karena dulu waktu lahirnya bukan di rumah sakit sebenarnya. Lahirnya di mana? Di dalam sound system. Mike, dia bener loh. Dia mau ngarahin Mike Marshall singkatannya apa? Marshall singkatannya apa? Mar gitu kan. Iya bener. Sebenarnya pengen jawab, cuman gue belum siap. Kan lu lulusan perawat kan ya? Iya, iya, bener. Gimana sih lu? Aduh jangan bawa itu. Oh, Gue iya. takut nih berat banget nih. Oke. Salah lu. Ayo, Nama panggilannya Mami Gue Kos. udah pengen ngejebak balik, tau nggak? Kena ya satu ya? Kena satu ya? Boleh. Mami Kos. Mami Kos. Julukannya. Kos, Kenapa sih ya. bisa dipanggil Mami Kos? Setahu kita kan Mami Kos aplikasi. Aplikasi. Ya gue mungkin juga pengen punya kos-kosan kali ya kayak Akmal Amin, gitu ya. amin. Nah cuma kayak pusing ya, kan ngurusin orang tuh pusing loh. Iya. Nah jadi tuh kebetulan gue tuh menjalankan usaha yang dimana gue tuh ngurusin banyak orang gitu. Jadi paguyuban gitu. Ormas. ormas. Paguyuban? Lebih repot dari itu karena isinya 90% ibu-ibu semuanya. Masih Tahu mending dong? ormas kan? Panggil satu, kumpul Kumpul semua. semua. Gitu. Ibu-ibu panggil satu. ada Ntar yang dulu, belanja. ntar dulu gue ke pasar dulu, Oh, ada ntar yang dulu anak gue, ntar Oh, dulu iya, ini iya. gitu, masak belum selesai. Hebat gitu. tuh bisa ngomong ibu-ibu ya. Jadi zaman dulu tuh karena usaha gue itu di bidang essential oils yang kayak gini gitu ya. Nah itu banyak tuh yang menggunakan ibu-ibu. Nah jadi ngurus-ngurusin lah pesanan ibu-ibu buat anaknya lah, buat suaminya lah, apa segala gitu. Karena rempong anaknya tuh banyak pisan gitu kan ya, dipanggil lah Mami Kos gitu, kayak ibu-ibu kos-kosan jadinya. Oh, jadi Mami Kos. Iya, karena iya kalau ibu kos kayak tua banget ya kan, gua kan kayak masih muda gitu. Tahun 90-an gua juga. Iya. Ini gue dari awal pertama kali ngeliat kayak mirip ini ya, vokalisnya Ekute. Delia Ekute kan. Delia Ekute. Masa sih? Iya, bener. Iya, gua nggak tahu, nggak kenal dia. Iya, makanya dia mah suka yang kadang kita nggak kenal gitu. Indi lu kan bukan anak Indi. Aduh, lu harus banyak nongkrong di tempat kopi mal. Tempat Bukan. kopi. Kalau gue lihatnya nih ya, Anita ini apa namanya, di tengah pandemi ini justru dia ini malah makin menanjak. Puji Tuhan. Karena dia memang pengen sukses ya dari awal, memang tujuannya mandiri dia. Ceritanya gimana sih pertama kali kayak kenal dengan si essential oil Essential ini? oil. Sama muncul anggapnya gimana ya? Pertama mungkin kepikirannya untuk masuk ke bisnis ini, akhirnya sekarang ngerjain ini tuh gimana cerita? Jadi tuh awalnya tuh sekitar 8 tahun yang lalu, udah lama ya. Justru 8 tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu, udah lama. Terus sebelum produk ini masuk ke Indonesia, itu gue kebetulan jadi dulu tuh gue tuh makeup artist sebenarnya. Oke. Nah, gitu sebelum ngerjain kayak gini-gini, dulu gue makeup artist, terus gue suka bikin kelas di luar kota, di luar negeri. Waktu itu di Singapura. Bukan karena gue keren, gue hebat, bukan. Iya. Karena gue pernah kerja di sana. Oh. Gue pernah kerja di Singapura, bukan karena keren lagi, karena di Indonesia gue ditolak terus sama perusahaan gitu. Tuh Mike, lu kan ditolak mulu dari kemarin kan? Nah, lu ke Singapura deh. Gue kemarin udah coba Singapura, nyasar ke Singaparna malah. Malah dagang kupat tahu gue di sana. Jangan dong, Singapura biar. Oh jadi ke Singapura sempat dulu. Sempet kerja di Singapura 2 tahun, kerjanya juga ya dari bawah banget, underpaid malah ya maksudnya kalau orang-orang tuh Di bawah flyover gitu maksudnya. di bawah itu MRT. itu under bridge. Oh, under. Kalau di bawah jembatan ini Iya, maaf, underpaid. underpaid. Maaf. Artinya bayarannya di bawah. Terlalu Marshall dia mungkin Oh. kan. Suruh ngomong bahasa Inggris aja pasti pusing. Jago gue bahasa Inggris, kalau ngomongin bahasa Inggris mama. Nah jadi gue sempat kerja di Singapura, terus jadi punya banyak teman-teman lah gitu, banyak teman-teman. Terus baru gitu bokap gue sempat sakit, jadi balik ke Indonesia ngerawat bokap. Terus juga akhirnya kerja di Indonesia, terus nikah, terus hamil, muntah-muntah mual parah. Akhirnya gue terpaksa resign. Padahal waktu itu karirnya lagi bagus-bagusnya, Oke. lagi udah jadi manajer, udah jadi PR manager gitu. Terus udah mau pokoknya bagus banget lah gitu. Tapi karena hamil muntah parah, gue nggak bisa lanjutin kerjaan gue. Waktu itu down banget sih. Ya perempuan kan pengen juga ya berkarya, Iya, sukses iya, kayak iya, gitu-gitu, dan masih muda waktu itu, kayaknya masih 27 tahunan lah. Gitu. Lu waktu hamil siapa yang melakukan itu?
Siapa ya? Suaminya. Oh, Suaminya. Ya masa suami orang? Mau kita tanya aja ke agen kita. agen. Ada agen yang kita punya. Emang kita ada agen. LPG mah? Bukan tuh, itu Ini gini siapa ya? Siapa ya? Mau ngapain? Itu keluar hotel ini apa ya? Saya keliling-keliling. Lu sini. ini gimana ceritanya? Tadi bukannya agen yang mau update Maaf. anaknya Maaf. dari siapa? Ya, tadi tuh aku yang mau masuk yang mau ketemuan sama Essential Oil ini. Aku kan dulu juga jualan. Jual essential oil. Iya, pengen ikut soalnya aku nggak laku, Pak. Emang Bapak jualan apa? Essential Oil juga. Ini aroma pasar. Aduh. Bener. Kan harusnya oilnya bentuknya kayak begini ya? Ya, kalau ini diminum, Pak. Jadi Oh, oilnya itu- nanti keluar. Itu puyer. Puyer. Ya, konsepnya puyer. Bapak mohon maaf. Essential oil, Pak. Bapak kenapa jual oil sasetan? Kan ini essence-nya, Pak. Iya, Essence-nya. tahu. Sari-sarinya. Tambah oil. Jadi Maaf ya, maaf ya. Jadi gini, ini gue kasih tahu nih, kalau yang kayak gini ditetesin namanya diffuse. Iya. Lu tau diffuse nggak? Diffuser. bisa, Diffuser. Pak. Ini- Lu diffuser nih di sini nih. Repuser. Taruh sini. yang kita juga sama. Bapak minum air panas. Hmm. Dimasukin. Tahu itu juga. Oh, ada asapnya nanti ya. Ini pasar nih. Ya. Terus Ini apa lagi? kuburan nih. Oh, jadi itu aroma Yang- pasar, aroma kuburan, satu lagi itu aroma apa? Apa? Ini aroma, aduh belum nemu gua yang ini. Iya. Lu makanya kalau mau masuk prepare dulu materinya Iya, apa yang mau sampein. Betul, ya. Lagian ada orang, ini aromanya enak banyak ya Mami Kos ya aromanya ya. Ada aroma apanya Mami Kos? Kenapa ya? Sampai pusing Hah? gara-gara ini. Lu sih gara-garanya. Jadi lupa tuh Itu materinya. pakai jaket kebalik gimana ceritanya? Oh gitu. Lu pakai aduh. Oh iya maaf. Pak. Malu-maluin lu. Beneran. Tapi ini keluar kemana ya? Nanti keluar tinggal lurus, belok kiri, mentok, Nih. curang tuh. Nih, lu ini hotel bagus. Ya. Keluar masuknya itu ada jelas pintunya. Nih gua kasih tau lu dari sini lurus, Tuh. belok kiri, nanti ada pintu belok kanan, nah itu dari pos satpam tuh. Ih, 2 hari loh saya di sini, Pak. Nggak keluar-keluar. Bapak nggak tahu. Itu patokannya. Oh, siap. Ntar nyampe pos satpam lu tanya sama satpam, Pak pintu keluarnya di mana gitu. Nah, bener. Cara masuknya ini apa yang penting kan saya mau keluar dari ini. Nggak Ini apaan cocok. sih? Lu nggak Nanti cocok. kasih tahu ya, Pak ya. Iya, ntar gua kasih tahu. Jangan yang bos setan lagi, Iya. nanti beli yang bener nih, yang oil yang asli. Lagian lu datang-datang bawa setan. Siap. Saya nyari dulu pintu keluar lagi ya. Iya. Oh, ya. Lu kalau susah cari di Google Map. Oh, siap. Banyak. Tadi jalan ya? Jadi jalan ya. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, Sana. Sana. Aduh, maaf ya Mami Kos ya. Jadi ini tuh apa ya? Suka muncul ya. Suka muncul memang kadang-kadang. Saya suka ngintilin dia, nah saya suka dikintilin sama yang tadi Nah, Mami itu. Kos. Gitu. serem banget ya hidup lu ya. Iya, serem. Oh jadi dari situ ya, dari apa namanya, dari Singapura anggaplah tuh. Singapura, setelah itu Ya. udah mulai punya anak, udah mulai susah buat kerjaan yang lain. Iya, tapi kan apa namanya akhirnya tuh aku mikir lah gitu, apa ya yang bisa bikin aku ngisi waktu tapi juga menghasilkan. Jadi maksudnya sebagai perempuan tuh jangan Iya. ya cuma shopping, Iya, ngabisin benar, uang benar, suami ya benar, kan, benar. tuh cari Ih, istri betul, tuh kayak betul, gitu, betul. yang harus powerful ya Jangan nggak cuma sih? shopping sepatu itu. Gak penting itu ya. Bener ini nih. Yang paling penting tuh cari lo shopping lah hal-hal yang bisa berguna buat Bermanfaat, keluarga. Bener, gitu. bener. Nah akhirnya gue ketemu lah sama si Essential Oils ini waktu bikin kelas di Singapura. Jadi ketemunya di situ. Di Singapura pertama kalinya. Langsung saling sapa tuh sama si essential oil ini. Enggak sih. Kan ketemu di Singapura katanya. Kan dia ngeliat dulu. Oh. Lihatan dulu. Oh, gitu. Kerawang dulu dari jauh Oh, kan gitu. Nah akhirnya kan waktu itu anak aku juga masih kecil, baru 1 tahun setengah gitu. Biasa kan kalau anak kecil kan tidurnya suka nggak nyenyak lah Iya, segala iya, macam. iya. Terus aku sebagai ibu juga gampang marah-marah gitu Iya, karena iya. emosional Emosi, ya betul. gitu lah ibu-ibu emosi. Akhirnya dikenalin lah sama Essential Oils ini untuk supaya bisa lebih calm, tidur juga lebih nyenyak kayak gitu. Relaksasi mungkin ya. Iya, jadi berasa kayak spa kan, enak iya. kan. Ini hotel sih keren banget sih bisa punya gini. Ini tuh mungkin yang lagi nonton nggak kecium aroma atau harumnya, ini tuh aromanya peppermint. Peppermint, jadi segar. Bau ini bro, bau kertas mint. Kan Itu paper lu bilang, nggak- paper kan kertas mal. nggak Lu bisa jangan nganggap gua nggak bisa bahasa Inggris loh di sini. nggak bisa disalahin Sekarang sebenarnya gue ngerti sih. perasaan lo jadi bapak Iya. kosnya Lu tahu dia. Bill Clinton dulu belajar bahasa Inggris sama siapa? Sama siapa, Mike? Sama emaknya lah, masa sama gua. Lagi. Kan ada satpam. Ngapain lagi? Minta tolong. Rating saya hilang, Pak. Turunin lagi gimana ini?
Lu itu kebalik kebalik makanya mau di mana juga nggak akan ada muncul. Untung jaket yang kebalik, biasanya otaknya yang kebalik. Kan si satpam harus dibuka, Pak. Iya. Pak, coba buka di bawah. Soal takut ngambil barang ya. Iya, jadi Udah. Makasih ya, Pak. Iya, sama. Tapi ya Itu lucu banget sih teman. emang begitu. Pantesan dia dari tadi gini. Gue kirain mau Cara gini. bukanya Dia gimana? dia dateng gue nangis tau gak sih, aduh. Maaf ya, Mami Kos, ada maaf. Terharu Emang deh. suka mengganggu kayak Jadi gitu. ini relaksasi. Relaksasi, bikin happy juga kan gitu, tuh menarik-menarik yang apa. Waktu itu ke anak maksudnya yang rewel terus juga Iya, mungkin jadi tuh anak aku umur 1 tahun itu tuh apa kan ya abis tumbuh gigi lah Iya, segala iya. macem gitu, jadi rewel kan. Nah diffuse lah lavender gitu. Terus kalau misalnya siang-siang tuh biar semangat pakai lemon yang citrus oil gitu, itu bikin kita semangat loh. Kalau secara aromanya ya, Aromanya terus kayak untuk bapak-bapak nih paling suka biasa peppermint. iya sih, ini enak. Ini enak pantes kan? lu cocok mal pakai ini. Terus Disuruh dia makanya bapak. asapnya ke sono gitu ya. Yang Pantes ini. dia seneng banget aromanya. Iya, terus ada juga kayak untuk menarik energi kebaikan itu abundance atau bikin happy to joy gitu loh. Banyak banget. Nah, akhirannya karena ini tuh ngefek banget di aku dan anak-anak gitu. Akhirannya aku pikir kali-kali ada yang butuh juga nih gitu kan di Indonesia karena kan aku kan bolak-balik kan waktu itu ngajarnya. Jadi aku sempat posting-posting waktu itu kalau misalnya teman-teman ada yang butuh boleh hubungin aku, nanti aku bantuin atau gimana kayak gitu. Dulu model Aromanya apa aja Mami Kos selain yang tadi yang disebutin? Ada Kalau buat dulu awalnya dari yang awalnya awalnya tuh lavender tuh ya paling menurut aku paling efek banget gitu untuk tidur nyenyak tuh lavender karena biasanya bangun-bangun minta ASI kan gitu sampai umur 2. Nah itu tuh dia bisa 6 jam tidur, aku udah kayak aduh bersyukur banget gitu banget, ya. karena Iya sih, akunya iya sih, juga kerasa jadi nggak bangun-bangun terus kan gitu. bener. Awalnya itu jatuh cintanya lavender. Lavender. Terus ada kayak buat ngilangin apa ngilangin bau tidak sedap kayak misalnya habis masak tuh kan bau minyak apa gitu-gitu pakai purification buat hilangin bau sepatu juga bisa. Iya. kalau bau-bau kemunafikan gitu bisa nggak? Kan banyak Bau-bau orang-orang ketidakadilan yang- juga ya. Disiram aja ya Disiram, sama orangnya iya. gitu ya. Kalau gue malah biasanya gini mah kalau susah tidur kalau pakai aroma lavender apa segala macam kurang ngefek. Aroma sate padang biasanya. Waduh, itu lapar Pak namanya. Jadi gue sebelum tidur tuh ngambil nasi terus aromanya gue gitu-gitu. Yang ada disemutin ya turun ke muka. Dan ini akhirnya dari yang bolak-balik Singapura Indonesia bawa muncul di Indonesia. Iya, nah jadi 4 tahun yang lalu baru tuh yang Living masuk ke Indonesia official. Nah jadi orang-orang bisa pesan sendiri. Jadi kalau dulu tuh aku ngumpulin orderan member-member aku gitu kan ya, mereka mau pesan-pesan apa, mereka bayar online, aku sampai sana tinggal ngambilin bawa pulang buat mereka gitu. Nah itu kan proses yang panjang lama, pisan iya. ya gitu ya, lama gitu. Akhirnya mereka panggil aku ya dia mami kos gitu. Kayak ngurusin urusan anak-anak kos-kosan. Iya, Dan sekarang kira-kira ada berapa jumlah anak kosannya nih? 100 ribuan lah. Wah, 100 ribuan murah ya? Kan 100 ribuan mal dibilang mal. Orang manusia. Oh jumlahnya yang totalnya kurang lebih 100 ribu. 100 ribuan orang. Mau bikin demo bawa Mamikos. Lancar pokoknya. Iya, Dan itu benar-benar. harum lagi kan? Iya, iya. Beda kan apa demo-demo yang Benar. bau Benar. kesak. Iya, beda sama ini anak siapa Ini lagi? siapa sih? lagi sih? Mas, siapa lagi? Mau ngapain? Jadi apa Mas? Saya pengumpul ini Pak, barang bekas. Apa kumpul barang bekas? Aduh, Mas ini tuh hotel Mas. Itu bisa di hotel ada sama Itu bukan barang bekas. Itu Mas. barang jadi Mas. Itu buat makan. Biasa bekas makan kan? Iya memang bekas Bener makan juga betul. sih. Lumayan dijual lagi loh Pak. Ini saya Segala bisa- sesuatu yang ada tulisan bekas, ada kata bekasnya, nggak selalu bisa lu ambil sembarangan. Betul. Contoh, bekas pacar, lu nggak bisa ngambil sembarangan. bekas pasar siapa? Bekas pacar orang lah siapa gitu. Ini saya buat makan di rumah Pak. Itu buat tangannya anak hilang, saya. Pak. Tangan lu mana coba gue Ini tanya? baju gede banget ya anak saya. Tinggal sini nih semua nih. Lu pakai baju siapa lagi coba tuh? Gede banget ya. Ini. Itu nggak ada Pak ya? Udah nggak ada. Nggak ada. Dikembaliin terus lu omelin sama Tanya si. dulu nih, Bapak ini ada lagi stres atau lagi pusing nggak sama kehidupan? Oh sering. Sering ya? Udah kayak napas aku pusing. Kira-kira kalau yang kayak stres kayak begini itu harusnya Apa dikasih minyak apa? Aroma apa? aroma apa ya? Joy ya, biar happy ya Pak ya. happy. Gimana? Ini beda loh sama yang tadi itu. Oh, oke. Joy ada nggak? Nah ini Ah, Joy. coba, ini Joy nih. Joy. Nih Joy nih. Sorry ini. Ini Joy. ya. Coba Nih. dikasih lihat itunya. Nih. Caranya gimana sih Pak? Cium Ya, aja, dicium aja. caranya Tetesin. Bapak buka mata, Bayar, tetesin bayar. Pak di mata Bapak. Dijamin Bapak bahagia.
Masuk rumah sakit ntar. Dihirup dulu. Coba dihirup. Pertama lu hirup dulu. Jangan ntar napasnya itu. Oh bener, jangan. Napasnya masuk. Lu kalau napas harus keluar. Exhaust. Gimana sih, Bu? Napas harus masuk, kalau napas aku nggak masuk. Enggak bisa hidup. Nggak bisa napas ya. Gimana? Ya di tangannya ditetes Tetesin. tangan. Nah, boleh. Ajarin tuh. Tangannya sebelah kiri. Ini Lu makan lu mau kanan kiri ketuker. Kiri mana? Itu ini kiri lu. Maaf, dia kadang-kadang suka gitu sulap. Iya, kalau tangan saya lagi kerja gini, Pak. Itu minta namanya. Tangannya dibuka. Jangan gemeteran. Mau deketannya lupa dihilangin. Oke. Nah, Diam. Tahan napas. Gua terlupa. Belum. Sebentar, Sebentar, tunggu. Ini satu tetes sangat berharga. Satu tetes si Joy ini udah. Terus gimana Mami kok caranya? Aktivasi 3 kali, oles searah jarum jam. Searah jarum Pak, jam. searah iya, nah gitu. Jam Terus gini rusak Pak, lo beli gini, sih. Pak. Terus inhale Pak. di Sub. Nah. Wah. Enggak gitu juga sih. Orang natural senyumnya itu. Itu natural loh, langsung Gimana? Cuma kalau hidup pesa harus pakai cuci muka. Boleh, taruh aja di sini. Oh, bisa? Bisa, taruh di belakang leher. Nanti begitu pulang, Satu baju boleh, satu baju. nanti begitu pulang ada yang nanya nih, itu bau perempuan dari mana? Bapak nggak gitu. Gimana sih? Itu kan bikin kamu happy kan? Anggap aja kayak lagi dipeluk perempuan cantik, ya Nah nggak? itu Bu yang bahaya. Kenapa? Aduh. nanti Bapak sekarang keluar dari sini, nggak usah mikirin gimmick lagi. Iya. Bapak pikirin gimana caranya ngeles ke Kapolda. Ya. Aduh, ada Kapolda di rumah lagi. Ya udah bawa aja itu sendoknya kasih. Dah. Nah, enak kan Pak, lebih seneng kan? Ya, harus. Aroma miskinnya agak sedikit berkurang. Aroma miskin. Iya. Yang penting bahagia. Percuma kaya kalau tidak bahagia. Betul. Itu kan yang penting bahagia. Duit mah nomor 1 ya. Oke. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oh jadi sebenarnya Ngapain lagi sih? balik lagi dia. Jadi sebenarnya oil ini itu berpengaruh dengan apa ya? Perasaan, emosi gitu ya. Benar. Kayak ini yang tadi dicobain kan Joy ya. Joy itu ada hilang-hilangnya. Hilang-hilang itu adalah bunga kenanga bahasa Indonesianya. Bunga kenanga biasa dipakai sama newlyweds kan, Oh, iya. baru nikah gitu, Nikah. kayak ranjangnya ditaburin kenanga. Biar apa? Biar membawa kebahagiaan kayak gitu. Dulu sempat ada lagunya itu mal. Sepanjang jalan kenangan. Kenangan, bukan kenanga. Kenanga itu bunga. Oh, salah lagi gua. Mau kenanga gitu. Mau kenalan. Mau kemana? Oh, lu gak kena gue. Jauhan. Iya. Tapi monyong-monyong nih mal. Ngomong-ngomong, Itu maksud gue. Ngomong-ngomong soal Mami Kos. Kita panggilnya apa sih? Mami Kos aja. Mami Kos boleh, Anita boleh. Kita manggil Anita aja lah. Kan Iya, udah Anita. 100.000 orang lebih yang manggil Mami Kos, kita beda Mami sendiri. Kos. Kita beda sendiri. Oke. Namanya Bu Ani. Ya elah. Tua amat Bu Ani. Ani. Oke, Anita. Ini dulu sempat bekerja di Singapura, udah lama nih ya kan. Dan ternyata setelah gue tilik-tilik, dia ini nggak cuman hobi untuk bisnis doang mal, tapi dia juga songwriter. Oh, Dia juga, iya gue kepoin di bionya soalnya di Instagram ada tuh songwriter utuh dari Dira Sugandi. Lu tahu kan Dira Sugandi kan? Gue tahu. Iya, Yang dia- ada Jay-Z juga kan bawain lagu-lagunya kan. Itu penyanyi kalau nggak salah internasional dia tuh. Udah Iya, sempat keluar juga. Iya. Karena dia udah tampil beberapa kali juga sama. Nyiptain lagunya utuh judulnya. Belum pernah dengar. Lagunya enak mal. Tahu. Hah, lu tahu? Tahu kok. Ada. Dira Sugandi. Ada Dira Sugandi. Siapa itu yang ada di cermin tuh liriknya gitu-gitu mal. Coba nyanyi. Duh, gue lupa lagi lagunya. ada. Nih, coba. Nih gue kepoin mal tadi mal. Salah satunya yang rame ini nih. Nih, Gimana nih? Nanti muncul nih. ada lagunya. Ini enak mal lagunya mal. Tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan Si cowoknya bagus. mulia. Oh, iya, bisa nyanyi Sang pencipta itu sadari dirimu, Tapi dijelek-jelekin. sayangi Suka gitu dia. dirimu. Abis ini masuk dapur rekaman deh. Untuk Lagunya bebas. kau terindah walau tak sempurna. Kau bahagia karena kau diciptakan mulia.
gitu mah. Sayangi dirimu, sayangi ususmu, minumnya aku tiap hari. Lu jangan rusak lagu dong. Lu udah bener-bener dirusak lagunya. Lagunya bagus loh itu, bagus. Lu nyanyiin depan yang bikinnya. Aduh, terharu gue langsung lah. Aduh, Gimana caranya enak bisa lagunya. nulis lagu juga? Gue Waduh. juga kaget loh itu barusan karena ya. Lu kaget kok nggak ayam-ayam mah? Ya, beda dong. Biasanya orang kaget ayam-ayam. Enggak. Ini gue bener-bener kaget itu dalam artian ya bener-bener kayak amazed gitu loh. Iya. Waduh, gimana ya itu tidak ada dalam skenario nih. Gue jadi bingung. Tapi bener kan? Bener Kalau sih. kita kepoin di YouTube ya Dera Sugandi itu lagu yang itu ada kalau nggak salah Kopi bukan ya songwriter. Iya. Songwriter kalau nggak salah sama lirik jadi penulis lirik dan arrangernya Arranger pencipta juga? lagunya iya. Itu kan aku nyiptain sama suami. Dan waktu itu kondisinya kan keluar lagunya tuh bulan Agustus atau September lupa deh gitu ya tahun lalu. Jadi pas pandemi. Iya. Nah, Keren. bikinnya itu bulan Juni, Juli. Jadi benar-benar benar-benar kayak sebulan pokoknya di masa pandemi itu. Karena ternyata pandemi ini kan menarik kita dari sosial ya, dari teman-teman kita. Which is kayak gue tuh sebenarnya orang yang extrovert yang suka ketemu orang, ngobrol kayak gini-gini tuh gue suka banget. Tapi ketika gue ditarik dari keramaian dan harus deal with myself gitu setiap hari sendiri, nah itu mulai rada-rada otak gue rada-rada kayak apa ya, maksudnya stres sendiri gitu loh, stres sendiri. Nah akhirnya kan ya kalau kita di rumah ya mau nggak mau ya sama sendiri sama keluarga, terus banyak ngaca apa segala macam. Tapi gue sadarin ketika gue ngaca tuh yang gue lihat hanyalah kekurangan gue doang. Akhirnya jadi makin low gitu. Kan kalau misalnya kita ketemu temen kan kita nggak yang maksudnya fokus di kekurangan kita ya. Iya bener, kita nutupi, ngobrol. fokus untuk nutupin aja gitu. Iya, terus teman kita juga mungkin nggak fokus sama kekurangan kita lah. Kalau teman yang baik ya, kecuali teman lo siapa gitu yang kayak nyesatin gitu kan ya, yang ngejelek-jelekin. Tapi enggak lah, kan teman-teman kita kan banyak kan ya bikin kita happy kalau kita ketemu. Nah, ketika nggak bisa ketemu sama temen itulah yang akhirnya gue sadar gitu bahwa gila ternyata gue kalau ngaca itu jarang banget muji diri sendiri ya gitu. Ya nggak sih, lo kalau ngaca yang lo lihat apa? Kekurangan ya. Iya nggak sih, aduh jerawat gue nih gitu. Biasanya apa yang lo lihat Mike? Kalau gue lihat sebenarnya masa depan gue mah begitu suram ya. Iya, kok gelap ya gue pikir gitu. Iya. Enggak sih, kalau gue kan lebih, gue tuh sebenarnya banyak yang bilang kayak lu jelek, gue nggak jelek, sorry. Gue selalu bilang gitu. Lu ganteng, gue nggak ganteng. Wah. Gue cuma menggemaskan. Itu poinnya. Boleh. Iya, nggak apa itu bagian dari utuh sebenarnya. Kan dia tahu dia. Lagunya memotivasi mal. Benar. Karena lirik yang tadi dari Craft-nya. Kau terindah walau tak sempurna, karena manusia nggak ada yang sempurna sejujurnya di dunia ini gitu. Ya kita ngelihatnya kan gitu ya gitu, maksudnya gue pengen perfect kayak ini, gue pengen perfect kayak gitu, tapi kan yang lo lihat adalah itu perfect menurut lo, tapi ya menurut orang yang punya badan itu juga mungkin dia sendiri nggak perfect gitu. Betul. Kadang apa yang kita punya itu diinginkan orang lain. Iya. Tapi emang dari dulu ada keinginan buat jadi musisi atau pernah jadi musisi malah? Bisa main musik sih, bisa main musik. Kebetulan suami aku tuh yang musisi. Dia yang memang pencipta lagu, komposer. Gitu. Kalau aku kagak sebenarnya. Cuman waktu itu kata-kata itu kayak dana itu tuh kayak mengalir gitu aja pas lagi dapat ilham. Kayak dapat ilham. Reza juga ya? Enggak juga, itu Smash Pak, mohon maaf. Itu personil Smash ada namanya Ilham bener. Cuman ilham di sini maksudnya Wahyu. Slow. Wah, beda dong, itu lagu slow, ini lagu slow. Apa ya bahasanya, apa sih kalau? Ya, bener ya. Ilham. Sebenarnya lebih ke dapat vision malah. Dapat vision. Iya. Dapat. Tahu gue, lu mah ada TV kabel itu. Beda dong, itu Indo. Oh, beda lagi. Vision Indo itu. Iya, jadi kayak dapat vision, bener-bener semua kata-katanya tuh kayak langsung keluar, dan itu nada-nadanya juga langsung dapat. Udah kayak gitu pas kita bikin waktu itu bikin homemade lah gitu ya, bikin sendiri. Terus aku share tuh sama teman-teman komunitas oil ini. Waktu itu ada sekitar 2000-an orang lah gitu dalam waktu itu. Online gitu. Tapi online ya. Tapi 2000 itu banyak sih. Kasih dengar. Waktu itu aku bikin kelas coaching. Jadi kan aku tuh terpanggil lah untuk kayak nggak mau sukses sendiri, sukses senangnya sama-sama gitu kan, sama ibu-ibu sama bapak-bapak yang lain gitu. Akhirnya aku bikin kelas coaching, dan di situ aku sadar bahwa sebelum kita mau sayangin orang, sebelum kita mau memberi yang terbaik buat orang, kita harus beri yang terbaik buat diri kita sendiri. Otherwise kayak apa yang lo kasih itu fake
sebenarnya. Iya. Ya sih cuma pura-pura doang, karena lu nggak bisa mencintai diri lu sendiri, gimana lu mencintai orang lain gitu. Betul, ini bagus malah kata-kata emang sayangi dirimu sendiri karena orang lain gak ada yang mau sayang sama kamu. Bukan dong, sayangi dirimu sendiri sebelum kamu menyayangi orang lain. Oh, itu maksudnya itu. Gitu. Ya. Ini kita berhasil membuka fakta di luar kita ngomongin soal Oil. Iya nih gue langsung bener. bener. Karena Karena itu apa? ini Kenapa? karena ngomongin soal oil tadi tadi sempat gue nyobain mal. Aromanya ini yang gue cobain abundance. Apa bacanya? Abundance tuh ya. Abundance nggak pakai presto. Beda dong. Namanya itu bandeng. bandeng. Abundance. Abundance ini aromanya ada aroma apa ya? Ada apa aja sih kandungannya? orange-nya, ada apa ya, clove-nya, aduh apa ya, membawa banyak rezeki. gitu, Clove-nya, membawa rezeki tuh, Nah, itu tuh. Mike. Oh, oke. Nah ini tuh jadi ada di belakangnya sini, Mhm. bisa kelihatan. Apa bahasa Jermannya dikletek ya? Iya, tuh orange, ada clove, ginger, Wah, ada ginger. jarinya, Dari jari-jarinya, Bang. ada myrrh. Finger, itu finger. Oh, beda. Itu bahasa Latin gitu sih, ngerti nggak lu? Ngerti dong. Lah, David Beckham dulu bisa main bola gara-gara siapa coba? Lu, Mike. Sir Alex Ferguson. Ada kayu manis, ada Oh, frankincense. Ini tuh kayak ini tau gak sih, apa kayak getah-getahan Getah-getah, oh. dari Yaman, Oman tuh. Wah. Itu frankincense. Dari tempat- Kemenyan. Ini mah Kemenyan. dari tempat ini Bob Marley. Yaman. Oh iya, Yoman. Ini Yaman, Oh, Yaman. Oh, Yaman ya. Ah, Yamannya Timur pisah Tengah. kuah apa yang kering biasa? Yamin itu Yamin. Ya ampun. Salah mulu gua kayaknya. Ini kita jadinya banyak tahu juga nih dari soal Oil, Iya, kan? benar. Soal kita juga. Cuman di ngobrol itu, Mike, ada yang namanya Duafa. sama ada agen. Oh, bener. Jadi Apa Duafa sih? ini adalah dulu ada fakta. Betul. Sebelumnya mungkin kita akan kasih tahu dulu kalau sebelumnya memang benar-benar kita baru ketemu sekali dan itu pun via Zoom. Ya, di acara apa? Cuan-cuan, LYP. cari cuan Cuan-cuan sosmed. Pop Love Oil. Pop Love Oil. Iya. Itu. Kita ketemu di sana dan akhirnya kita ajakin dan ini baru pertama kali kita ketemu. Langsung Sebelumnya. ditodong nih. Iya, kita nggak pernah ketemu sama sekali Iya. nih. Ini kayak sulap ya, jadi kita belum pernah bertemu sebelumnya. Itu uya-kuya Papa mohon maaf. Lagi. Oh, hipnotis bukan ya? Bukan. Mau diapain sih? Dulu ada fakta, Takut. jadi kita bakal kasih tahu beberapa fakta yang kita punya tentang Mami Kos alias Mami Anita Hartono. Ya. Nah, dari mana faktanya, Mike? Dari faktanya yang kita dapat adalah dari agen BIN, Bin. Badan Intelijen Ngobral. Jadi emang ada orang yang kita udah sebarkan. Betul. Mencari fakta-fakta Fakta. Gua takut, Dari- gua permisi dulu ya. Jangan dong. Anita. Jangan. Aduh. Boleh Ah. permisi kalau mau ke air. Ke belakang biasanya, mau ke Oke. toilet ya. Oke, Duafa, dulu ada fakta. Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Karena yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan juga lupa. Betul, Mal? Betul. Oke. Menurut agen kita, Mami Anita alias Mami Kos ini dia suka hidup yang santai. Suka hidup yang santai. Iya, jadi lebih suka kalau misalkan ngejalanin hidup mal, Iya. kadang-kadang lebih suka yang Slow lah, slow aja slow, lah gitu, nggak usah santai. dibikin ribet gitu, santai. Ya nggak sih? Anti ribet maksudnya. Anti ribet ya. Anti ribet iya. Tuh, berarti benar agen kita ya. Iya. Terima kasih banyak Anti agen ribet-ribet BIN. club berarti. Anti Iya, ribet club iya. betul. Gak suka gue yang ribet-ribet. Hidup udah ribet, jangan dibikin tambah ribet. Dan ini ngomongin soal minyak, ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa Mami Kos memilih berbisnis ini, Oil ini. oil ini, karena dia orangnya lebih mengutamakan kualitas mal Oh iya. dalam segala hal. Iya benar. Mahal nggak masalah deh, yang penting kualitas bagus gitu. Oh iya. Iya, gue tahu sih. Iya kan orangnya gitu, bener ya? Ya pasti lah. Nggak ada, ini nggak ada. Nggak ada. Agen-agen yang niping di Bandung tidak kita libatkan sama sekali. Mereka juga nggak tahu aja. Iya. Tahu stalkingnya. Bener nggak? Bener nggak? Kualitas. Kenapa? Alasannya kenapa? Ada harga ada barang ya, daripada beli barang yang murahan terus malah jadi bawa bahaya gitu, mendingan dia kalau misalnya emang mahal ya pasti ada kualitas yang baik di situ Jadi gitu. quality control yang benar Iya, jadi ada harga ada barang soalnya. Jadi misalnya kayak tadi ini, Iya. kamu bilang kamu kalau tidur pakai lavender malah pusing gitu. Mungkin lavender kamu kurang berkualitas. Bener. Bisa jadi. Enggak sih, sebenarnya pas dicek bukan lavender, lapel yang gue coba. Makanya Lapel. pusing. Oh iya. Baik.
Main dong apa kecil nyamuk itu. Iya, jadi keracunan gitu Keracunan, kan. iya. Banyak sintetisnya. Nah, itu juga bisa bikin bahaya. Oh, jadi sebenarnya dia nggak Terbioakumulasi kan namanya. Ya kalau misalnya lu sintetis sorry. terus gitu. Oke, ini berarti sedikit di luar fakta ya. Berarti sebenarnya kalau secara aroma oil, anggaplah dengan aroma mungkin pewangi-pewangi yang digunakan, Iya. itu beda sebenarnya. Beda. Jadi kalau yang living ini dia tuh pure, misalnya lavender, ya udah lavender aja. Dia nggak ada alkoholnya, nggak ada sintetisnya. That's why harganya mahal. Iya, makanya Gitu. terpercaya Satu, mah. Mike, ini yang menarik dari tadi. Sebenarnya gue tuh di awal sebelum kita shoot di acara ini, gue tuh udah ini kan pakai yang Joy kan. Sampai sekarang baunya nggak hilang-hilang. Sedangkan Iya. lu kalau pakai parfum, Nah. zaman gue suka ke ini parfum padahal mahal loh. Ya beneran lo loh. kan parfum refill ya jelas lah. Bukan, gue itu yang bener mahal. Oh, iya. Yang gue lupa lagi mereknya apaan. Hugo Boss. Hugo enggak, gue lupa. Bulgari apa gitu. Bulgari. Baunya hilang kan. Sebenarnya kalau parfum juga balik lagi. Lu taruh di mana? Sembarangan sih lu naruhnya. Enggak, dibalik. Semprot-semprot. Sebenarnya kan setahu gue juga kalau yang namanya parfum itu kan juga ada buah sama kulit kan. Iya. Awetnya dan segala macam. Nah kalau ini gue kayak ngerasa nggak hilang-hilang baunya nih. Oh iya? Ada terus. Enak terus ya. Mungkin karena faktor Mamikos masih ada di sini, Mal. Wah. Tapi Mencoba. yang paling bisa dipercaya nih, Mal, karena Apa ini dibikin sama orang Bali yang lahir di Amerika. Siapa tuh? Made in USA. Bukan dong. Itu dibikinnya di sana. Made in USA. Tapi Made Mal tulisannya kan orang Bali biasanya. Iya. Ya, Kan di Bali tuh ada Made, ada Ketut, Iputu kan ada tuh. bener. Ini berarti orang Bali yang bikin orang Indonesia nih. Made in USA ya. Iya, ini Amerika asli Mamikos ya. Asli. Itu berbanggalah orang Indonesia Iya. ya. Selalu ada di mana-mana. Betul. Ada produk bagus Korea, Made in Korea. Orang Bali tuh di sana. Di Korea juga. Korea gitu. Made in Cina berarti orang Bali ada di Cina Iya. gitu. Fakta selanjutnya nih. Fakta selanjutnya, Kasih happy dulu aja iya. Mamikos ini adalah orang yang seneng banget kalau misalkan ngobrol nih, paling seneng nih ya. Paling seneng kalau diajak ngobrol sama orang yang banyak bisa sharing gitu, Mal. Gimana sih bahasanya ya? Apa ya? Maksudnya kalau saling Kalau bertukar informasi gitu, nyambung ya. Tukeran informasi. Iya, inspiratif ya. Inspiratif, itu. Iya, aku suka Tapi banget. emang tadi sebenarnya udah sedikit terbuka pas tadi Anita ngomong soal extrovert. Iya. Dia extrovert kan, emang lebih suka ketemu orang. Pas sekarang lagi pandemi ini kayak yang ribet gitu buat ketemu orang. Makanya ya masuk akal sih. Iya. Suka Extrovert buat ya. Kalau gue lebih ke ambience sih, Mal. Apa sih kan ada? Ambivert. Nah itu maksudnya. Ambience. Ambience itu suasana lu gimana Oh sih? iya. Emang ambience apa sih? Oh, ambience. Itu nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun. Nggak bisa duduk. Oh. Nggak bisa duduk. Penyakit. Salah ya. Maaf. Oke. Jadi lebih suka kayak gitu ya. Dan Mamikos ini dia kalau ngobrol sama orang nih, kenapa akhirnya dari tadi di awal dia suka nyautin gitu ngobrol. Dia orangnya suka menghargai orang lain, pandangan orang lain. Kita berpendapat apapun sama Mamikos nggak masalah, karena dia lebih suka, oh ya itu pendapat lu gitu, nggak Iya masalah. sih, tapi aku beberapa kali lihat yang di ngobrol di YouTube juga kelihatan apa ya, suka mendengarkan juga ya. Maksudnya bukan tipikal yang nggak mau kalah buat ngomong terus nih gitu ini tuh. Enggak, aku malah merasa aku suka banget ngobrol sama orang karena aku tahu aku bukan yang paling pinter, bukan yang paling hebat gitu. Karena tiap kali ngobrol sama orang, aku yakin orang itu pasti udah ngelewatin satu fase kehidupan yang beda, yang aku pasti nggak tahu gitu. Dan aku orangnya pengen tahu gitu. Aku suka ngobrol kayak gini nih, kayak tadi cerita gitu kan. Pasti ada sesuatu yang aku bisa pelajarin gitu dari Mike, dari Akmal gitu kan. Oh ternyata gini ya gitu. Dan dengan begitu itu bikin aku tuh kayak lebih harus, maksudnya kita jadi manusia harus humble aja lah, karena kita nggak selama-lamanya ada di atas kok. Ya, Kita betul, one day itu kita pasti akan ke bawah dan kita Iya, butuh iya. bantuan orang lain. That's why aku suka banget sih bertukar pikiran dan dengerin pengalaman orang. Buat aku Betul. itu inspiring banget sih. Dan juga kita sebenarnya harus agak sedikit hati-hati, Mal. Tadi Tim Bin ngomong sama gua nih, gua kan pakai headset tapi dalam nggak kelihatan ya. di gendang telinga, Mal, gua tempel, ditanam. Ya, soalnya tadi gua mau tanam di gendang soneta, cuman punya Bang Om. Iya, kejauhan. Jadi gua tanam di gendang telinga Gitu aja. Tadi dibisikin katanya, hati-hati lu kalau ngomong katanya. Kenapa? Karena sebenarnya Mami Anita atau Mami Kos ini orangnya sensitif. Gitu, Mal. Sensitif sama apa? Sensitif sama kata-kata gitu. Cuman kadang nggak ditunjukin sama dia ke orangnya langsung, cuman dipendem aja, aduh omongannya kok nyelekit Nyelekit hati ya, nyelekit gitu. ya gitu. Dengar-dengar Anita juga sering ada, bukan sering sih, ada itu juga pernah diserang netizen juga. Pernah ya? Menghadapinya tuh gimana akhirnya? Enggak, taruh lu yang itu yang Iya sensitif. tadi makanya sensitif kayak itu berhubungan sama itu. Bener nggak sensitifnya?
sensitifnya maksudnya jadi kepikiran gitu ya? Iya, yang apa ya, bahasa apa sih Mal kalau sekarang? Baper ya, sensitif. Bawa perasaan, mungkin ada bahasa, mungkin misal Mike ngomong kayak apa ya Mike contoh ya? Mike Contoh ya, gini, misalkan kan ada beberapa orang yang kalau misalkan ada orang ngomong bercanda nih, contoh ceplas-ceplos nih, ada orang yang tipikalnya yang bercanda gitu, santai gitu. Tapi Mami Kos nih punya sisi sensitif gitu di dalamnya yang ya mencoba cuek gitu, tapi tetap aja gitu kepikiran. Bener nggak kalau ini? Wah, tergantung siapa yang ngomong kali ya. Oh. Kalau yang ngomong tuh orang penting buat gue ya gue kepikiran. Kalau yang nggak penting ya udah. Kalau enggak nanti jadi kepikiran baper-baper terus ngapain kan gitu. Orangnya juga nggak mikirin kita. Udah bisa berdamai. Kalau netizen tuh gimana tadi yang urusan sama netizen? Netizen ya itu ya, kalau misal ya balik lagi sih kan netizen buat aku maksudnya orang yang strangers ya, aku nggak kenal gitu. Jadi lebih penting kehidupan offline dibanding kehidupan online sebenarnya. Orang-orang yang penting buat kita itu kan yang real life gini kan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya buat aku sih menyaring-nyaring lah siapa yang aku dengerin, siapa yang aku pikirin gitu. Kalau enggak, wah itu ntar buat mental bagus. Ini banget. Bagus nih, karena balik lagi ya itu dia kalau ngomongin soal netizen, ngomongin soal omongan di luar, nggak ada habisnya. Karena sebaik-baiknya kita pasti ada aja yang nggak suka kan. Setuju, bener. Gitu. Ada yang dicari pasti. Iya, ibaratnya kita udah bikin YouTube bagus-bagus, tapi di dislike. Iya. Iya benar banget itu, benar banget. Iya. Kayak tayangan kita nih belum tayang aja udah di dislike banyak orang. Ada ceritanya. Iya. Dong like dulu ya. Iya. Abis ini ada gue di like lah abis ini. Asik kami. Gitu. Tapi bener nggak? Kalau Mami Kos nih orangnya nggak sabaran? Hah? Aku sabar. Anda salah Sabar, gue sabar banget. Tergesa-gesa enggak ya? Enggak, sangat hati-hati banget. Dulu mungkin iya ya, waktu masih lebih muda lebih maksudnya kayak seumuran dia gitu kan, masih 20 tahun ya. Masih 20 tahunan gitu. Tipikal yang hajar aja yang nekat dulu tuh nekat. Orang ngasih tau kayak misalkan, "Nit, jangan." Iya. Kayak gitu ya? Iya. Cancer. Nekat dulu. Kok Cancer. Iya. Keras kepalanya ada. Enggak keras kepala. Ya itu dia akhirnya kan ujungnya belajar untuk oh yaudah gue nerima nih kalau yaudah deh gitu deh. Kan tipikal Cancer gitu, nggak bisa dikasih tahu. Iya, itu sih. Harus ngerasain sendiri kan? Kayak punya ininya sendiri. Iya. Nyoba. Harus catat dulu, nyemplung dulu, ketemu dulu baru ya. Oh ya udah. Oh iya tahu ya. Soalnya kalau misalnya gue nggak nekat gitu ya. Gue nggak nekat terus gue kayak takut gitu. Gue nggak akan pernah tahu kan gitu. Itu sebenarnya kolamnya kayak apa gitu kan. Kalau misalnya gue nyemplung dulu gue jadi tahu. Oh ya udah kalau misalnya bisa berenang gue berenang, kalau bisa berenang ya gue naik lagi gitu. Pokoknya kalau ada salah minta maaf ya. Oke gue mundur lagi gitu. Gue anaknya dulu gitu. Tapi karena semakin udah maksudnya ya ada tanggung jawab gede, terus juga misalnya ada posisi gitu kan, itu harus kita lebih hati-hati sih. Kalau sekarang gue jadi nggak berani terlalu frontal kayak dulu. Waktu gue masih mudaan sih frontal ya dulu ya. Jadi kalau boleh diambil kutipan nih Mal dari pengalamannya Mami Kos, kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencoba. Betul. Tapi buat anak kok coba-coba? Bukan dong. Kan ada itu iklan. Itu kan lain lagi, buat anak coba-coba tuh beda lagi, Pak. Iya benar. Maksudnya ngasih buat keluarga termasuk anak tuh jangan yang sembarangan gitu maksudnya. Pakailah oil yang sekiranya terpercaya gitu. Itu kan juga sebelumnya kita coba dulu. Cobain dulu ya kan, kalau misalnya enak, bermanfaat baru kasih ke keluarga gitu. Nah, Mike, biasa kita kan kalau ada perempuan ya yang datang ke ngobrol kan, kita selalu tanya tipe cowok. Karena Mami Kos sudah punya cowok. Sudah punya suami. Kita akan nanya tipe teman dekat yang bisa jadi teman dekatnya ngapain Hartono. Jadi temannya, lebih ke teman sih. Kalau pasangan kan udah ada ya. Ini lebih ke teman kayak gimana sih yang diterima? Maksudnya Anita tuh akhirnya gue pengen berteman sama nih orang, atau gue nyaman nih teman sama nih orang tuh orang yang seperti apa? Soalnya ada satu tipe gitu suka ngomong sama orang yang inspiratif. Aku sering ngomong sama Google. Iya, Google itu mesin, Bapak, mohon maaf. Akunnya suka dijawab soalnya. Lanjut. Aku sih aja. Oke. Anda sudah berani ya, mentang-mentang Kapolda yang ada di sini ya. Enggak. Oke. Gimana? Untuk menjadi teman. Jadi teman mah siapa aja jadi teman sih. Siapa jadi teman. Tapi yang bisa akhirnya Nita cerita dan dekat. Aku suka sama orang-orang yang jujur sih. Maksudnya kan ada orang yang nutup-nutupin lah, fake lah gitu. Maksudnya nggak punya waktu untuk itu gitu loh. Kalau orang yang toksik kan, itu orang toksik ya. Orang toksik tuh orang yang
banyak bohongnya gitu, mau pamer-pamer kayak gitu. Karena pasti kan di posisi Anita saat ini kan kalau menurut kita ya, kita juga pernah ngalamin di mana kita lagi oke-okenya lagi barengnya, atau ada yang baik, ada yang tiba-tiba yang anterin kemana atau nggak tahu menjatuhkan. Jadi ada maunya gitu ya di belakang ya. Ya kalau dia ada mau yang aku punya ya aku berikan ya nggak apa-apa sih. Wah baik banget tuh. Apa lu? Nggak ada sama. Mami Kos nggak suka sama orang fake, lu fake banget. Muka aja lu pakai topeng ke sini kan. Lu buka gitu topeng lu. Sebenarnya bukan di belakang. Bukan di belakang. Oh gitu. Aku maksudnya kalau temenan sama siapa aja, cuma aku menghindari toxic people sih. Menghindari banget karena aku orangnya maksudnya gini ya, kayak tadi kamu bilang sih benar ya, udah dengan kesibukan yang segambreng, kalau dicampurin lagi dengan orang-orang yang toxic yang kayak membawa negative vibes gitu, ngapain juga gitu loh. Jadi temenan sama orang-orang yang menyenangkan lah. Gitu, menyenangkan. Kalau suaminya boleh memikosnya temenan sama yang lain itu nggak? Bebas banget, suamiku tuh nggak pernah cemburuan. Jadi aku bisa temenan sama kamu loh. Oh jauh. Kenapa Anda kok kayak curhat gitu? Kalau ada CCTV nanti kan rekamannya ini muncul ya nanti ya. Nanti kan bisa lihat di zoom mukanya. Iya, kayak gimana. Lihat ya mukanya ya. Nah, tadi dia nyenengin banget sampai nangis gue tuh. Udah gimana ngerasa ada yang sama nggak? Sama. Udah kalau udah cocok, Anda nggak cocok jadi teman hidup realitanya. Iya sih. Anda jadi teman Facebook aja. Di Facebook kan ada teman tuh biasanya. Lalu jadi teman situ aja. Boleh lah. Nanti paling di mute. Nanti di report spam aja kalau bisa. Ya. Gitu aja Pak. Sian banget. Lu nggak nanya Instagramnya apa gitu? Enggak, kenapa? Ya, gitu aja. Ya, hati-hati. Makasih Mbak. Ya. Nih gue tuh ada satu di back sebenarnya. Ini tuh menurut gue nih bisa jadi pesan nih buat semua yang lagi nonton ngobrol nih dari Anita nih. Terutama soal pandemi. Yang tadi yang masalah kita di saat pandemi kayak gini, bagusnya tuh ada 2 pemasukan atau ada 2 pekerjaan sekaligus. Gimana tuh kira-kira? Makanya tuh pas kayak pandemi kan udah berjalan 2 tahun ya berarti ya gitu. Dan aku tuh semakin punya keinginan untuk bisa empowering terutama perempuan sih gitu. Karena kan perempuan kan kalau di Indonesia banyak kan ya ibu rumah tangga. Terus hanya nunggu suami aja nanti nafkahin kayak gitu-gitu. Nah, aku nggak bilang kayak udah nggak usah sama suami apa gitu, enggak, justru tapi kita harus bisa jadi penolong suami gitu dalam hal, terutama dalam hal keuangan juga nih, kayak sekarang ini dimana kalau di masa pandemi aku tuh berasa banget kita nggak boleh cuma punya satu income, bahkan satu orang, jadi misalnya suami pun atau istri pun gitu at least harus punya dua supaya kalau misalnya satu kenapa-napa ada backup gitu loh. Kalau misalnya enggak cuma satu doang, apalagi satu keluarga cuma satu papahnya doang yang kerja gitu, nah kalau ada apa-apa ntar gitu, kayak sekarang kan pandemi kan semua orang punya masalah dalam pekerjaannya gitu kan, dalam hal pemasukan. Jadi aku pengen encourage untuk perempuan-perempuan untuk menjadi perempuan yang berdaya, yang bisa kok kita gitu loh, meskipun dari rumah aja belajar pelan-pelan ya kan, kayak bisnis apapun lah ya yang kita bisa pikirkan, misal bisnis oil ini sama-sama pelan-pelan satu-satu lah gitu, kita belajar, yang penting punya hati tuh mau belajar mau usaha gitu, karena pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan loh. Bener. Ya nggak sih, mungkin 2 tahun lagi masih kayak gini kondisinya, kita juga nggak tahu. Tapi yang penting itu kita produktif lah gitu, upgrade skill terus, upgrade hidup terus, supaya at least kita punya menghasilkan sesuatu, pasangan kita menghasilkan sesuatu. Tapi kalau misalnya kita masih sendiri nih gitu, at least punya 2 lah gitu, supaya kalau yang satu kenapa-napa, yang satu ada backupnya. Itu penting banget. Keren baik ya. Nih kalau misalkan masih sendiri harus punya 2 nih. Nih gue tangkap nih Mal. Ini penting kayaknya. Apanya 2? Kalau masih sendiri ya kan kalau misalkan ini jadi masukan buat gue, kan gue belum merit nih Mal. Jadi kalau misalkan gue punya bini, pendapatannya 2. Iya, berarti kan kalau 1 istri kan pendapatannya 1. Kalau 2 istri kan berarti pendapatannya 2 dong. Lu mau cari pembenaran nih ya. Iya kan? Aduh. Iya kan, dia kapan sih nikahnya? Kalau nggak Sabtu Minggu rencananya. Sabtu Minggu ya. Undangannya. Oh, berarti kalau nggak Sabtu Minggu. Iya. Oh, berarti setelah beres pandemi. Enggak gitu juga maksudnya, Mal. Kalau pandemi kan weekdays biasanya nikahnya. Iya sih, benar. Enggak, tapi ini informasi penting buat yang belum nikah nih, tadi informasinya. 1, kalau kita masih sendiri lebih baik 2. Terus kedua, kalau misalnya kita udah nikah, istri jangan diem di rumah. Tuh nanti berarti gue kedepannya istri gue suruh kerja, anak-anak suruh kerja semua. Lu ngapain? Ya, gue manajerin. Iya dong. Wow, bagus loh idenya Pak. Iya dong. Manajer ini ya, manajer istri ya. Manajer istri, anak, coba anak kan dulu
ada pepatah bilang semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Mungkin itu salah satunya, Mal. Mau jadi Abah Rozak kayaknya ya? Enggak juga. Abah Rozak anak gua Ayu Ting Ting dong. Iya. Enggak sih, itu kalau dulu. Kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang ditambah mah banyak anak banyak rezeki, banyak istri cari mati. Iya benar banget tuh ya. Satu aja susah ya. Satu aja nggak habis gitu ya. Kecuali kalau satu habis gitu kan. Bener. Tapi ini deh seru banget sih, udah ketemu lama nih, akhirnya sekarang bisa ketemu lagi. Aduh seneng banget deh. Tapi gue mau nanya deh, Mal. Apa tuh? Mami Kos ini kan cantik ya, terus kelihatan lebih bisa dibilang wanita karir nggak sih, Mal? Iya, maksudnya wanita karir ya kan. Dengan semua bisnisnya. Makna cantik dari seorang Mami Kos. Keren nih. Aduh. Baik, Marcel, pertanyaan bagus. Iya kan? Baru nemu tadi, Mal. Makna cantik dari seorang Anita atau Mami Kos. Iya. Cantik itu harus dari hati supaya memancar keluar auranya gitu. Tapi bukan berarti yang di luar juga nggak penting. Penampilan luar tuh penting karena dengan kita ngerawat diri kan kita ngerawat juga orang yang kita sayangin kan ya sih. Kalau misalnya apalagi laki-laki kan kalau misalnya udah berpasangan ya laki-laki kan suka melihat yang indah-indah kan. Jangan sampai dia melihat keindahan di tempat yang lain gitu. Jadi harus ya cantik luar dan dalam lah. Oke. Ini ada lagi mungkin ini pertanyaan dulu sempat ngobrol sama Akmal. Ini agak sedikit serius nih. Dari tadi nggak serius ya? Agak serius nih. Dulu Akmal pernah bilang, enggak, lu atau siapa gitu, gue pernah. Gimana? Ada, bukan Akmal. Ada orang, takutnya nanti nama dia jelek, jangan. Gua dong berarti. Apa? Coba apa? Menurut pendapat aja, ini kan pendapat masing-masing. Cowok lebih baik nakal mata daripada nakal hati, menurut nakal mata tuh gimana? Maksudnya cuma ngeliatin aja gitu, cuma ngeliat doang gitu. Atau nakal hati, kalau nakal hati gimana? Nakal hati tuh bener-bener naruh perasaan gitu sama orang lain. Ya cowoknya kan ini yang bener. Enggak bagus pertanyaan. Kan dia yang nemu ini kata-kata. Ini menjebak nih kayaknya ya. Enggak maksudnya bener nggak menurut Mami Kos gimana? Pandangan aja deh, pandangan aja. Kalau kata bokap gue ya, nakal jauh-jauh aja, nggak usah deket-deket gitu. Oke, nakal jauh-jauh aja, nggak usah deket-deket. Ngerti nggak lo? Ngerti gua. Kalau mau nakal nggak usah kelihatan. Maksudnya mengagumi itu ya manusiawi kan. Misalnya mengagumi. Kan gitu. kayak gua kan sering MTHM, Mal. Apa tuh? Mengagumi tanpa harus memiliki. Nah, ya itu. Kata bokap gue, kan mungkin bokap gue kan ini ya, maksudnya kalau bokap gue tuh orangnya nggak kaku gitu. Jadi dia bisa bilang gitu, katanya perempuan tuh harus jaga gitu. Soalnya laki-laki tuh nafkahnya tuh mata gitu loh. Ya kan? Itu yang kata Nia Ramadhani dibilang, istri tuh investasinya di badan, di muka gitu. Iya, karena laki-laki, ya bener kan? Iya kan? Bener. Itu masuk abri tuh, Mal. Masuk akal. Masuk akal. Iya. Gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya laki-laki itu tertarik sama perempuan cantik ya itu manusiawi karena dia laki-laki gitu. Tapi kamu sebagai istrinya tuh harus harus lebih cantik, terutama cantik hati, strateginya cantik, berarti gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya nakal ya manusiawi. Kalau kita bilang nggak boleh nakal, emang lu bakal nggak nakal? Ya nakal juga lah, tambah nakal kan? Enggak sih. Alah, bukannya segelagapan ya. Saya nggak nakal. Saya baik-baik, saya nggak pernah nakal. Karena dulu mama papa pernah bilang kamu harus jadi anak yang baik-baik. Alah. Gitu. Tadi katanya mau gebetan banyak ganti-ganti. Kan kalau sebelum ada komitmen nggak apa-apa dong, ya kan? Iya emang ya. Biar dia baik Marcel. Ada pertanyaan terakhir Mas, yang biasa gue tanyain di ngobrol ini. Kalau dikasih pilihan, menurut Mami Kos, menurut Mami Anita, pilih mana? Jadi yang pertama tapi diduakan atau jadi yang kedua tapi diutamakan? Apa? Jadi yang pertama tapi diduakan atau jadi yang kedua tapi diutamakan. Dalam hal apa nih? Apapun. Apapun. Jadi yang pertama tapi diduakan atau jadi yang kedua tapi diutamakan nih. Atau kalau berarti nanti mampirnya bareng sama ini troli nanti. Trolinya langsung disturb gitu ya. Atau aja. Salah satu deh pilihan. Oke, nggak ada kata atau. Jadi yang pertama tapi diduakan, jadi yang kedua tapi diutamakan. Ataunya dilangin. Tapi kan nggak apa-apa Mas, ini dalam segala hal, nggak harus dalam segala hal ya. Karena namanya laki-laki sebenarnya kan bukan cuma soal perempuan. Iya. Ada dia hobi-hobi yang lain. Iya, kayak misalkan suka mengoleksi kendaraan bermotor.
Kan masih jadi cinta dia yang kedua nih, yang pertama nih. Kalau gue sih contohnya buat aku tuh adalah main game. Main game itu kayak yang bisa menjadi yang pertama. Jadi cinta yang pertama. Bukan jadi cinta yang pertama sih, jadi cinta yang lain. Jadi cinta yang lain. Nah, kalau untuk dalam segala hal. Karena kadang-kadang malam-malam nih udah tidur nih, udah mau tidur nih. Kita tidur yuk gitu. Main dulu. Ya. Dia tinggal tidur beneran. Iya, nggak ngerti kode nih. Nggak ngerti kode. Yang pertama aja deh. Jadi yang pertama tapi diduakan. Kenapa alasannya, Mami Kos? Karena yang diutamakan nggak akan pernah selalu diutamakan. Gitu, bagus. Jangan diutamakan. 3.200 tahun pertanyaan ini tidak pernah ada yang bisa menjawab. 3.200 tahun. Karena pasti kejawab orang ragu-ragu dengan penilaian, ya kan? Dan kebanyakan memilih untuk jadi yang kedua tapi diutamakan. Iya. Oh ya? Iya. Dari sekitar 1.870. Kita baru 4 episode kalau sama ini ya. 5 ya, 5. Kebanyakan ya. Kebanyakan ini hasil surveinya. Iya. Dan kebetulan kita dari sebuah komunitas kan Mal ya. Komunitasnya namanya adalah KGI. KPCLT dulu. KGI dulu. Oh, KGI dulu KGI ya? itu kan wadahnya, kita kartelnya. Apa itu? Jadi kalau Mami Kos punya Young Living, kita punya KGI sebenarnya. Apa itu KGI? Komunitas Gibah Indonesia. Di bawahnya itu ada namanya KPCLT, Komunitas Pembaca Komen Lambe Turah. Jadi kita nggak nge-like, kita nggak ikutan komen, kita hanya baca. Baca aja. Oke. Menghindari dosa. Kalau nah like itu takutnya, waduh dosa nih. Pas komen, aduh ikutan gibah nih. Ini baca aja. Mungkin dengan menggunakan ini bisa positif. Biar ada nyembur ke gue. Jadi apa tadi surveinya? Surveinya yang kedua. banyak yang memilih untuk jadi yang kedua tapi diutamakan. Dia bilang nggak apa-apa dia jadi yang kedua tapi gue yang pertama gitu. Tapi yang diutamain. Yang pertama. Jadi yang pertama tapi kan. Karena yang utama belum tentu benar diutamain. Iya, nggak akan selama-lamanya diutamain kok. Kan prioritas orang berubah. Tolong nanti catat masukin ke Wikipedia ya. Wikipedia. Terakhir Mami Kos, kalau misalkan pengen tahu info-info soal Young Living, pengen tahu juga misalkan nih segala sesuatu lah berhubungan dengan Young Living ini di mana dan kayak gimana? Boleh ke Instagram. Aku ada di Instagram juga. Kalau mau nanya-nanya, mau DM, biasanya aku akan selalu jawabin sih. Tapi ya aku akan berusaha jawabin kalau aku bisa. Namanya Favor Oils. Atau di Pop Love Oils. Ada Mbak Nisa. Ya, ntar ada di Pop Love Oils. Oke, itu bisa tanya apapun. Untuk masalah harga, terus ada aroma apa aja lengkap di sana ya. Itu dia. Bagus banget ini dan apalagi sih? Pak, saya nggak nyari jalan keluar asli. Oh, ini tadi? Iya. Si muter-muter nih antar saya lah Pak. Ya udah, antar Mek. Iya. Gue juga mau lihat-lihat lagi nih, nih. Kira-kira kosan mana yang mau gue ambil? Iya boleh. Tapi bisa nanti. Ini. Lu nggak boleh gitu dong, itu namanya pencurian ide. Gue nggak boleh. Jangan kayak dia nih. Tuh kenapa? Lihat, dia mah segala sesuatu dicuri dia, termasuk hati kamu. Wah. Jadi udah berani. Bagus loh. Oke, nggak apa-apa jadi bukti ya. Nggak boleh ikut syuting lagi, mampus lu ntar. Aduh, maaf, Mami Kos terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol ya. Sukses, sehat selalu. Terus juga salam buat suaminya, salam buat anak-anaknya gitu. Dan permisi saya mau antar dulu. Nganter Nita juga mau lihat ini. Iya. Lu mau lihat apa? Itu resto-resto yang lagi berubah. Lu jangan lihat doang dong, beli. Wah. Kalau bentar, lu nyuruh gue beli, bayar dulu kosan. Bukan lu. Mohon maaf ya Mami Kos. Saya pergi dulu. Jangan nyasar ya. Keluar lewat sini. Loncat. Bukan dong, bener sana tadi. Lu ikutin lagi. Aduh.